Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita bersaat teduh sejenak. Tuhan di bait-Nya yang suci. Tuhan di bait-Nya yang suci. Tuhan di bait-Nya yang suci. Diamlah segenap bumi, berdiam diri di hadapan-Nya. Diamlah, diamlah, diamlah. Amin. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar, Engkau yang mendengarkan doa. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian nomor 11, Sembahlah Allah yang besar. Sembahlah Allah yang maha besar, ucapkan syukur dengan bergemar, benteng dan penolong yang maha esa, bertata di surga dengan megahnya. Masyurkanlah kodrat dan rahmat-Nya, bersalutkan terang di cakrawala, amarahnya nyata di gempa hebat, petir guntur angin topan yang dahsyat. Tuhanlah Khalik dan Bapa kami, janji-Mu teguh tak Kau ingkari, kasih-Mu melimpah setiap saat, Kau benteng penolong dan juru selamat. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau adalah sungguh Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Bahkan di kondisi dunia pada saat ini, kami bersyukur ya Bapa karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan masih melindungi kami, bahkan menolong kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih ya Bapa karena saat ini kami juga bisa datang ke hadapan-Mu untuk kami boleh beribadah ya Tuhan, meskipun itu di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami memohon biarlah segala puji-pujian kami boleh Engkau terima ya Tuhan, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau yang kiranya memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh datang ke hadapan-Mu,
untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam rasa takut, di dalam rasa hormat akan kekudusan dan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Engkau yang memberkati demi kemuliaan nama-Mu di sorga. Kasihani dan tolong kami ya Bapa, agar ibadah ini juga boleh memberikan kami sukacita di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini, dan kami telah berdoa. Amin. Pujilah pada Bapa dan pada Anak serta Roh Kudus, yang dahulu kala ada, tetap sekarang ada, dan selamanya. Amin. Amin. Nah, jemaat dipersilakan duduk kembali. Nah, firman Tuhan yang akan kita bacakan secara responsoria terambil dari Mazmur pasal 32. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya mulai dengan ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian ayat yang kedua, dan begitu seterusnya. Mazmur 32. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ayat 11 bersama-sama. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, sungguh sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah mengampuni segala dosa kita di dalam Tuhan Yesus. Dan kita patut bersyukur, bersorak-sorai dan bersukacita di hadapan Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Untuk menyambut firman Tuhan ini, mari kita menyanyikan pujian nomor 144, Pandanglah pada Yesus. 144. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap gulitakan.
pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dari maut ke hidup abadi, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak berkuasa lagi, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janjinya pasti tak tersana, percayalah pada Dia. Segera kabarkan ke dunia keselamatan yang sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Amin. Kita bersyukur karena kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Ibadah online kita masih akan terus berlanjut sampai pemberitahuan berikutnya. Oleh karena itu, baiklah kita tetap setia kepada Tuhan untuk tetap beribadah kepadanya di rumah kita masing-masing. Kita kumpulkan keluarga kita, bahkan anak-anak kita, untuk datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah secara online, tetapi bukan dengan sembarangan. Kita harus tetap melakukannya di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu selalu mempersiapkan diri kita dengan baik, baik secara fisik maupun secara rohani. Berpakaian dengan rapi dan bersikap dengan benar di hadapan Tuhan. Ingat, kita beribadah selalu di hadapan Tuhan. Dan baiklah kita mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir tanpa meninggalkannya. Apalagi menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting di dalam ibadah. Sekarang kita akan menyembah Tuhan dengan membawakan persembahan kita di hadapannya. Sambil membawakan persembahan kita nyanyikan pujian nomor 219, ayatnya yang pertama dan kedua saja. 219, Batu Karang Perlindungan. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap seteru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Selalu Kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan.
Mari kita bangkit berdiri, pujilah pada Bapa. Pujilah Dia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kepadamu karena pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Hingga saat ini ya Tuhan, kami bisa berada di dalam kecukupan. Masih ada makanan, minuman, dan pakaian yang masih bisa kami konsumsi dan kami pakai setiap harinya. Terima kasih Bapa untuk kesehatan juga dan kekuatan daripadamu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu saat ini untuk membawakan persembahan kami, ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang menerima segala persembahan kami ini ya Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa memakainya untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya setiap hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar betul bisa mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan di sorga. Nah Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang memberikannya dengan sukacita. Mereka yang datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur atas segala yang Engkau telah lakukan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau ya Tuhan memberkati mereka. Bahkan di masa-masa sulit ini ya Tuhan, Engkau senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan mereka apa yang perlu dan yang mereka butuhkan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang mungkin merasa sangat sulit secara ekonomi di masa-masa pandemik ini. Tuhan, bukakanlah pintu jalan agar kiranya segala kebutuhan sehari-hari boleh tetap terpenuhi di dalam kondisi pandemik ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan kecukupan dan kesejahteraan di dalam hati dan pikiran setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang ada di tengah-tengah kami, yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nah, pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Yehezkiel. Kitab Yehezkiel adalah kitab Nabi setelah Yeremia. Yehezkiel pasal 14 ayat 12 sampai 23. Kita akan membaca ayat 12 sampai 23. Nanti kita akan merenungkan beberapa hal yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita di dalam firman-Nya ini. Yehezkiel pasal 14 ayat 12 sampai 23, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik
anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem, ya tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin untuk pembacaan firman Tuhan ini. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kekal, Allah yang hidup dan Allah yang benar. Engkau yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Engkau yang dari awal mula dunia ini dijadikan, telah menjadikan segala sesuatunya dan terus mengontrol dan mengatur segala sesuatunya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu yang mulia dan yang kudus. Terima kasih ya Bapa, karena kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sehingga Tuhan, kami ada kesempatan untuk mengenal Engkau di dalam dunia ini. Bapa Surgawi, saat ini kami mau datang kepadamu. Untuk kami ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Jikalau kami saat ini masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa mendapatkan apa yang kami butuhkan sehari-hari. Semua oleh karena pertolongan dan belas kasihan-Mu kepada kami semua. Kami sangat bersyukur ya juga Bapa atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan tambah-tambahkan kepada kami hari demi hari. Perlindungan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan jikalau ada di antara kami yang Tuhan yang sakit, bahkan di masa-masa pandemik ini, kami bersyukur ya Bapa, karena kami masih memiliki Engkau yang begitu peduli terhadap kami, yang janjinya tidak akan pernah gagal di dalam melaksanakan. Engkau pasti akan melaksanakan janji-Mu, yaitu baik hidup ataupun mati. Kami sungguh adalah orang-orang yang menang, sebab kami akan bersukacita bersama dengan Tuhan di sorga sana. Terima kasih ya Bapa untuk pertolongan-Mu, kedamaian dan sukacita yang Tuhan terus berikan kepada kami semua. Tuhan, kami berdoa jikalau ada di antara kami yang saat ini sangat khawatir, sangat takut oleh karena kondisi yang memburuk, kondisi yang semakin tidak memiliki kepastian. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, supaya Engkau yang menghiburkan hati mereka, dan Engkau menguatkan iman mereka ya Tuhan, untuk menyadari bahwa Engkau masih mengontrol,
Dan Engkau masih melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Biarlah Tuhan, setiap orang yang takut dan khawatir bisa datang kepadamu ya Tuhan, dan mendapatkan damai sejahtera daripada-Mu yang sungguh melampaui segala akal. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kondisi di saat ini. Tuhan, bermurah hatilah, agar sekiranya pandemik ini boleh berlalu, sehingga kami anak-anak-Mu ya Tuhan bisa kembali memiliki kebebasan untuk pergi keluar, untuk bekerja dan bersaksi bagi-Mu. Untuk kami juga bisa kembali datang ke rumah-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh kembali berkumpul di dalam persekutuan, sehati di dalam penyembahan dan ibadah kami di hadapan Tuhan. Kasihani dan tolong ya Bapa, supaya kami bisa kembali datang ke rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama. Kami juga bisa bertemu satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Kami bisa saling menguatkan di dalam Tuhan kembali. Bapa, kasihani dan tolong ya Tuhan, supaya kami juga dalam kehidupan kami sehari-hari bisa kembali normal. Kami yang bekerja boleh kembali bekerja tanpa ada rasa takut. Dan anak kami juga bisa pergi kembali ke sekolah untuk melanjutkan studi mereka. Dan terlebih ya Tuhan, dalam segala sesuatu ini kami bisa bersaksi bagi-Mu. Karena masih banyak orang ya Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan. Masih banyak orang ya Tuhan yang membutuhkan kesaksian agar mereka pun diselamatkan. Tuhan, kami berdoa juga, Engkau yang kiranya juga memakai keadaan ini sebagaimana Engkau bertujuan untuk menyadarkan setiap orang bahwa Engkau ya Tuhan yang berkuasa. Bahwa setiap manusia harus datang kembali kepada-Mu, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Sang Juru Selamat yang bisa menyelamatkan manusia. Biarlah Tuhan, di dalam masa pandemik ini, lebih banyak jiwa yang datang kepada-Mu ya Tuhan, untuk mereka bertobat dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tunduk dan merendahkan diri mereka di hadapan-Mu, menyadari bahwa mereka hanya manusia yang fana dan tidak akan pernah bisa menang melawan Tuhan. Engkaulah kiranya Tuhan bermurah hati untuk menyadarkan mereka semua yang belum percaya kepada-Mu. Bapa Surgawi, kembali kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari Presiden, menteri-menterinya, dan semua orang yang bekerja ya Tuhan di pemerintahan. Bapa, kiranya Engkau bermurah hati, memberikan mereka kebijaksanaan dan rasa takut akan Engkau, sehingga mereka ya Tuhan di dalam bekerja dan memutuskan segala sesuatunya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya baik bagi masyarakat, bagi orang-orang di dalam negeri ini, baik bagi kami semua. Kau berikan ketentraman dan keamanan juga di dalam negeri ini. Dalam situasi yang saat ini, begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak kontroversi, begitu banyak isu. Tuhan, berikan ketenangan, berikan keamanan, berikan ketentraman di dalam hati dan jiwa setiap masyarakat di Indonesia ini. Agar situasi yang sudah sulit ini tidak bertambah menjadi lebih sulit lagi. Kami kembali juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap mereka yang bekerja sebagai tim medis, para dokter, perawat yang bekerja dengan begitu kerasnya, bahkan mengorbankan diri mereka sendiri karena mereka kontak langsung dengan orang-orang yang terpapar penyakit ini. Lindungilah mereka ya Tuhan. Kasihani mereka di dalam pekerjaan mereka ini, agar mereka tetap bisa sehat dan kuat di dalam melayani masyarakat yang sakit, terlebih mereka yang menjadi pasien COVID-19 ini. Dan Tuhan, kami berdoa terlebih jikalau ada di antara mereka anak-anak, terlebih kuatkan hati dan pikiran mereka senantiasa, agar mereka boleh bersabar dan kuat di dalam menghadapi semuanya ini. Bahkan Engkau yang melindungi mereka ya Tuhan.
Dan mereka bisa bersandar terus di dalam tangan-Mu yang kuat. Kasihani dan tolong mereka ya Bapa. Dan kami semua ya Tuhan, jauhkan kami dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Tapi biarlah kami bisa memandang dengan mata iman bahwa sesungguhnya Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi. Dan Tuhan yang pasti bisa membuat semuanya ini berlalu sesuai dengan rencana dan waktu daripada-Mu. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menggerakkan hati setiap kami di masa-masa sulit ini untuk kembali kepada Tuhan. Untuk kembali dekat kepada-Mu ya Tuhan. Agar kami semua ketika pandemik ini selesai, sungguh memiliki hidup yang baru. Yaitu hidup yang lebih dekat kepada Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Kasihani dan tolong kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu waktu ketika kami akan mendengarkan firman. Roh Kudus-Mu lah Tuhan yang kiranya bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan boleh memahami dan mengerti akan firman. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum pandemik terjadi di dalam dunia ini, kehidupan kita sangatlah baik. Segala sesuatunya mungkin berjalan sesuai dengan rencana kita. Orang yang studi, terus belajar dengan giat, dan dia berhasil dalam studinya. Walaupun ada kegagalan atau orang yang gagal, tapi masih merasa dunia ini belum berakhir oleh karena itu. Masih lancar-lancar saja, masih baik-baik saja. Kita yang bekerja, kita bekerja dengan rajin, dengan giat, dan kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita. Semuanya lancar, semuanya baik. Mungkin ada kegagalan di sana sini, tapi itu masih bisa kita atasi, masih bisa kita tutupi. Kita masih bisa hidup dengan bersukacita. Kita yang berkeluarga, kita menikah, kita punya anak, dan segala sesuatunya seperti lancar-lancar saja. Meski ada sedikit hal yang mungkin membuat kita sulit dan susah, tetapi kondisinya masih bisa kita atasi juga. Terlebih bagi kita yang hidupnya sangat baik, memiliki kekayaan, memiliki kesehatan yang baik, memiliki keluarga yang harmonis. Semuanya seolah-olah seperti baik-baik saja. Dan di dalam keadaan baik, kita terkadang melupakan Tuhan. Di sanalah di mana kita lupa bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita dan kepadanya kita akan kembali. Dan ini bukan hanya kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi juga kepada orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan. Kita yang mengatakan diri kita orang Kristen. Karena hidup yang begitu penuh dengan hal untuk dikerjakan, dan hidup yang penuh dengan hal untuk dinikmati, maka kita melakukan segala sesuatunya dan menikmati segala sesuatunya tanpa memandang kepada Tuhan. Sampai akhirnya suatu hari, bagi kita yang ada di Indonesia, yaitu awal Maret kemarin, satu persatu ketahuan ada yang positif COVID-19. Dan itu masih di satu kota. Kota lain mungkin masih merasa aman-aman saja. Tapi tidak lama berselang,
Dan sekarang satu Indonesia sangat khawatir. Satu dunia sedang berada di dalam kekhawatiran. Di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpastian. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah ada satu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang disebut sebagai COVID-19, dan penyakit ini disebut sebagai corona, dan itu menyebabkan orang mati. Cara penyebarannya adalah dengan yang disebut sebagai droplet, atau kita dekat dengan orang yang terkena virus tersebut, dan ketika dia berbicara, virus itu keluar dan mengenai kita. Bisa bukan hanya langsung kita hirup, ketika dia batuk atau ketika dia bersin terkena di muka kita, atau bisa juga dengan dia yang sudah memiliki virus memegang hidungnya atau memegang mulutnya, kemudian memegang benda, dan kita memegang benda tersebut sehingga tinggal di tangan kita, dan kita juga memegang hidung kita, mulut kita, dan mata kita. Itu saja yang kita tahu, dan ini menyebabkan semua menjadi sangat sulit. Kalau yang dulunya sudah sulit, sekarang menjadi lebih sulit. Yang dulunya gampang menjadi sulit. Hidup yang dulunya kelihatan baik-baik saja, tiba-tiba menjadi sangat sulit. Berubah 180 derajat, mulai dari gaya hidup sampai kepada ekonomi. Saudara-saudara, kita harus mengetahui satu hal yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya. Alam ini adalah ciptaan Tuhan. Alam ini tidak bisa berbuat apa-apa. Alam ini diam sendiri. Dan kita manusia yang mengubah alam ini. Dan Tuhan Sang Pencipta yang mengontrol alam ini. Jadi alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan semuanya ini. Dia hanya berdiam diri di sana. Tetapi Tuhan yang mengontrol, sehingga ada satu penyakit yang Tuhan gunakan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita sudah begitu melupakan Tuhan, saatnya bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Sebab jiwa umat Tuhan akan selamat. Itulah tema kita. Jiwa umat Tuhan akan selamat. Nah, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka dipilih oleh Allah mulai dari nenek moyang mereka, yaitu Abraham, kemudian Ishak, Yakub. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong, menjaga agar keturunan demi keturunan tetap ada dan hidup. Dengan satu tujuan, yaitu agar bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang olehnya bangsa lain diberkati. Yaitu bangsa ini akan menjadi saksi agar bangsa lain percaya kepada Tuhan yang benar. Itu tujuannya. Makanya Tuhan memilih bangsa ini. Tidak ada tujuan lain. Hanya untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, Tuhan begitu menjaga mereka dan melindungi mereka. Musuh sebesar apapun kalah di tangan mereka. Tidak ada yang tidak kalah. Semuanya kalah. Sebesar apapun, sehebat apapun. Sebab tangan Tuhan yang bekerja. Dan kita bisa membaca tentang sejarahnya. Kejatuhan dari bangsa-bangsa lain yang melawan bangsa Israel. Mereka jatuh dengan cara yang tidak lazim. Oleh karena Tuhan yang bekerja. Kembali saya ingatkan tentang tembok Yeriko yang hancur. Hanya dengan berkeliling.
Tembok Yeriko hancur dengan hanya berkeliling. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali bangsa Israel. Sebab Tuhan sendiri yang menolong mereka. Tapi Tuhan pernah berkata kepada mereka, jikalau engkau berubah setia terhadap aku, maka aku akan menghancurkan kamu. Dan aku akan menyerahkan kamu ke seluruh dunia. Aku akan membawa engkau tertawan di negeri bangsa lain. Dan di dalam sejarahnya, Israel beralih. Mereka pergi menyembah berhala. Yang seharusnya mereka menyembah Tuhan, yaitu Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka pergi menyembah Allah lain. Mereka pergi menyembah berhala yang memiliki mata tidak bisa melihat, memiliki mulut tidak bisa berbicara, memiliki tangan tidak bisa bekerja, memiliki kaki tidak bisa berjalan. Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka memang hanya berhala. Jadi itu yang mereka sembah. Oleh karena itu Tuhan murka terhadap mereka. Tuhan sudah begitu bermurah hati. Tahun demi tahun, raja demi raja, generasi demi generasi. Tuhan mengirimkan nabinya untuk menyadarkan mereka. Nabi yang satu demi nabi yang satu. Selama ratusan tahun mereka masih demikian. Sampai akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan ini yang terjadi dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang nabi yang ikut di dalam pembuangan. Ketika bangsa Israel, atau lebih tepatnya bangsa yang ada di selatan, yaitu bangsa Yahudi, kerajaan selatan, dihancurkan, orang-orangnya ditawan ke Babel, dan Yehezkiel termasuk di dalam. Dan Yehezkiel itu ditawan di gelombang yang kedua. Kita semua tahu sejarah tentang kehancuran bangsa Israel ketika Babel masuk dan betul-betul menawan seluruh orang Israel atau orang Yahudi itu di tahun 586. Tetapi sebelum tahun itu, ketika Yerusalem dihancurkan, ada dua gelombang yang ditawan terlebih dahulu. Gelombang yang pertama sekitar tahun 606 sebelum Masehi. Dan yang dibawa ke Babel pada saat itu adalah Daniel dan kawan-kawan. Daniel dan kawan-kawan beserta orang-orang lain. Mereka dibawa ke Babel. Dan gelombang kedua yang dibawa ke Babel adalah tahun 598. Dan di antara orang-orang tersebut adalah Yehezkiel. Dan ketika dia menulis ini, dia sedang berada di dalam tawanan. Dia sedang berada di dalam pembuangan di negeri asing. Sehingga ketika Tuhan berbicara hal ini, begitu jelas di mata dia tentang penghukuman daripada Tuhan. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah pertama karakter daripada Tuhan. Dan yang kedua bagaimana kita bisa lolos. Bagaimana kita bisa selamat dari kehancuran ini. Karakter daripada Tuhan adalah jikalau manusia berdosa di hadapan Tuhan, dia akan menghukum. Di sini dikatakan, kalau kita melihat di ayat yang ke-13, hai anak-anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya, dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Di dalam perjanjian lama, karena Tuhan bekerja dengan sebuah bangsa, menggunakan sebuah bangsa untuk menjadi saksi baginya, maka penghukuman Tuhan itu lebih kepada hal yang secara fisik terlihat, yaitu kehancuran bagi bangsa itu. Jadi di sini Tuhan menunjukkan bahwa ketika sebuah bangsa yang sudah dia sayangi, yang sudah dia kasihi, berubah setia daripadanya, yaitu berdosa terhadap dia, maka dia akan menghukum mereka dengan cara menghancurkan mereka. Siapa yang berdosa? Bagaimana cara mereka berdosa di hadapan Tuhan? Kalau kita membaca
ayat yang ketiga dari pasal yang sama. Kita lihat di sini bagaimana cara mereka berdosa di hadapan Tuhan. Ayat 3. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Ayat 4. Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Bagaimana cara mereka berdosa di hadapan Tuhan? Dengan berpaling daripada Tuhan dan menyembah berhala. Saudara-saudara, siapa orang berdosa? Setiap kita yang memiliki berhala di dalam hidup kita. Kita memiliki berhala di dalam hidup kita. Berhala adalah hal yang kita sembah dan kita jadikan Tuhan kita. Kita tahu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi kita jadikan berhala bagi kita yang lebih penting daripada Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Dan kita sebagai orang Kristen lebih lagi, kita tahu siapa Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus segala dosa kita. Tetapi kita memiliki banyak berhala. Di dalam kehidupan yang nyaman sebelum pandemik ini, kita memiliki banyak sekali berhala. Bisa itu pekerjaan kita. Pekerjaan kita menjadi nomor 1. Kita bekerja dengan sangat giat. Bekerja dan bekerja, bekerja dan bekerja. Tapi kalau dikatakan beribadah, tak ada waktu. Tak ada waktu untuk beribadah, aku mau bekerja. Berdoa, tidak ada waktu untuk berdoa, aku bekerja. Pekerjaan kita menjadi Tuhannya kita. Kita hidup untuk bekerja. Makanan kita, kebutuhan kita sehari-hari, pakaian kita menjadi Tuhannya kita. Keluarga kita menjadi tuannya kita. Anak-anak kita bisa menjadi tuannya kita juga. Demi anak-anak kita melakukan segala sesuatu. Demi anak-anak pun kita bisa tidak beribadah. Demi anak-anak pun kita bisa tidak berdoa. Demi anak-anak bisa kita tidak membaca firman Tuhan. Karena kita anggap mereka adalah tuannya kita. Lebih penting mereka daripada Tuhan. Studi kita menjadi tuannya kita. Hari Senin ada ujian, hari Minggu jangan beribadah. Ngapain pergi beribadah hari Minggu? Hari Senin ujian. Lebih baik kita menggunakan waktu yang ada untuk belajar. Studi kita. Oh, aku harus pergi ke sekolah. Pagi-pagi bangun, aku mau pergi ke sekolah. Berdoa, tidak ada waktu untuk berdoa. Pergi sekolah. Studi. Dan kita melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang baik. Mulai dari menyontek, mencuri jawaban, segala sesuatu kita halalkan demi mendapatkan nilai. Karena nilai adalah tuannya kita. Kita tidak peduli lagi Tuhan katakan jangan mencuri. Tidak apalah. Yang penting nilai bagus. Siapa tuannya kita? Begitu banyak berhala dalam hidup kita. Dan anak-anak muda yang sudah mulai merasakan yang namanya perasaan cinta. Kalau dia laki-laki, perempuan yang menjadi tuannya. Kalau dia perempuan, laki-laki yang menjadi tuannya.
Sampai lagu-lagu pun yang disukai oleh anak-anak muda adalah lagu-lagu yang menunjukkan betapa mereka tidak peduli tentang perintah Tuhan. Mereka berkata, aku mau dia. Kita sama, hanya Tuhan kita yang berbeda. Tapi aku tetap mau dia. Tuhan, aku mau dia. Mereka berteriak kepada Tuhan, bahkan aku tetap mau dia. Yang saya katakan di sini adalah orang Kristen, anak muda Kristen, yang menyukai seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan dikasih tahu bahwa kita tidak boleh menikah dengan dia. Tapi aku tetap mau dia. Dan kita tetap menikahi dia. Siapa Tuhannya kita? Berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Kita sudah berpaling jauh daripada Tuhan. Di ayat terakhir dari apa yang kita baca tadi dikatakan di sana, mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Apa yang diperbuat Allah bagi Yerusalem yang telah berdosa kepada Tuhan? Dia hancurkan mereka. Dan bukan tanpa alasan dia melakukan hal itu, untuk menyadarkan mereka. Dan terbukti saudara-saudara, sejak mereka kembali nanti dari pembuangan, di Israel tidak ada berhala. Betul-betul mereka kapok dan takut dan bertobat. Tapi nanti mereka akan dihancurkan kembali. Kita tahu itu di tahun 70 Masehi. Kenapa? Karena mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka katakan, salibkan dia. Salibkan dia. Darahnya tumpahkanlah atas kami dan keturunan kami. Mereka mengatakan demikian. Dan Tuhan katakan oke. 70 Masehi hancur. Bukan hanya hancur, hilang. Tidak ada lagi namanya negara Israel. Tapi Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dia memiliki tujuannya. Agar kita sadar Tuhan itu ada. Dan sesuai dengan janjinya bahwa dia akan membawa mereka kembali. Ketika mereka dibuang di Babel, Yehezkiel ikut terbuang di sana. Daniel ikut terbuang di sana. Janji Tuhan apa? Mereka akan dibawa kembali. Dan mereka dibawa kembali. Dan begitu juga tahun 70 Masehi. Ketika mereka semua tersebar ke seluruh dunia, Tuhan berjanji apa? Sampai ke ujung dunia pun engkau tersebar, aku akan membawa engkau kembali. Dan jelas tahun 1948 mereka kembali menjadi sebuah bangsa yang sampai hari ini kita tahu ada. Tuhan ingin memberitahukan kepada kita semua, Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu ada, kita tahu melalui firman-Nya. Karena apa yang dituliskan di dalam firman-Nya ini benar terjadi. Kalau engkau berpaling daripadaku, aku akan menghancurkan engkau. Ya, pandemik yang kita alami bisa karena Tuhan mau membuat kita dekat kepadanya. Membuat iman kita semakin kuat di dalam Dia. Membuat kita semakin bersandar kepada Dia. Tetapi di saat yang sama juga untuk menyadarkan kita, kalau selama ini kita hidup di dalam dosa dan begitu banyak berhala di dalam hidup kita, kita harus sadari sekarang bahwa semua berhala ini tidak ada artinya. Kita harus kembali kepada Dia. Kembali kepada Tuhan.
Dan di sini dikatakan, siapa yang bisa selamat? Ketika penghukuman itu terjadi, siapa yang bisa selamat? Dikatakan di sini, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri. Di sini kita melihat bahwa keselamatan itu tidak bisa ditransfer. Artinya, kalaupun kita dekat, contohnya di sini ada Daniel, dan kita sangat dekat kepada dia, atau mungkin kita anaknya dia, kita tidak bisa selamat karena Daniel. Keselamatan itu secara individu. Kita tidak bisa pergi di dalam penghakiman Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Bapakku Daniel. Tidak bisa. Bapakku percaya kepada Tuhan Yesus, maka aku tidak usah dihukum. Tidak bisa. Ini secara individu. Satu orang demi satu orang. Makanya dikatakan di sini bahwa kalau ada Nuh, kalau ada Daniel, kalau ada Ayub, mereka akan menyelamatkan nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Nah, kata kebenaran di sini sama dengan kata pembenaran yang kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Saya akan membacakannya bagi kita supaya kita bisa lebih mengerti. Roma pasal 5 ayat 1 di sini dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kata yang sama, dibenarkan oleh karena iman. Nuh, Daniel, dan Ayub dibenarkan. Mereka adalah orang-orang benar karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan Nuh? Apa yang terjadi dengan Daniel? Apa yang terjadi dengan Ayub? Bukan berarti mereka tidak hidup di dalam kesusahan. Mereka mengalami kesusahan. Nuh membangun bahtera selama 120 tahun bukan perkara yang mudah. Kelelahan secara fisik dan tekanan secara mental. Bayangkan kalau kita membangun bahtera selama 120 tahun. Bahtera yang begitu besar. Kelelahan secara fisik apa yang bisa kita dapatkan? Dan waktu yang begitu panjang, apakah kita tidak berpikir dan merasa ini benar atau tidak? 120 tahun. Tahun demi tahun berlalu selama 120 tahun. Dengan orang-orang sekitar yang tidak mau percaya, bahkan mengolok-ngolok dia. Tuhan bilang akan ada air bah, tapi tidak turun-turun air bahnya. Udah 120 tahun. Bayangkan kesulitan yang dia alami. Daniel, bukan dia tidak berada dalam kesulitan. Makanya kembali saya ingatkan bahwa iman percaya kita kepada Tuhan Yesus bukan berarti segala sesuatunya mulus. Jangan percaya kepada kebohongan yang demikian. Daniel, dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia seorang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi dia juga ikut dibuang ke Babel. Dan kehidupan di Babel, walaupun dia seorang yang dipercaya oleh raja, dia tidak menikmatinya. Bagi orang Yahudi, untuk hidup di negeri asing adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Walaupun dia dalam kedudukan yang tinggi, dia tidak menikmatinya sama sekali. Dia mau pulang ke negerinya. Makanya ketika dia tahu sudah genap waktunya untuk pulang ke Yerusalem, dia ingatkan Tuhan di dalam doanya. Betapa dia rindu kembali ke bangsanya. Kesulitan. Dan di sana bukan gampang hidupnya. Dia bahkan pernah dilempar ke dalam gua singa oleh karena iman. Ayub, contoh yang paling
jelas di dalam penderitaan orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan siapa yang berkata iman kita akan membuat kita tidak pernah sakit, tidak pernah susah, mereka sedang membohongi kita. Sebab Ayub, seorang yang saleh, tidak ada yang seperti dia di zamannya. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, dia selalu memohon supaya Tuhan mengampuni dosanya dan dosa anak-anaknya. Apa yang terjadi sama dia? Segala sesuatu yang dia miliki hilang, lenyap, bahkan kesehatannya pun lenyap. Dia mengidap penyakit yang mengerikan. Bukan hanya itu, penderitaannya tidak selesai sampai di sana. Temannya datang bukan menghibur dia, malah membuat dia semakin sakit di dalam mentalnya. Kesusahan yang begitu luar biasa. Itu hal yang pertama yang kita bisa lihat dari ketiga orang ini. Jadi iman itu bukan berarti segala sesuatunya mulus. Ada kalanya di dalam kesusahan. Yang kedua yang kita lihat dari ketiga orang ini, mereka memiliki iman yang taat kepada firman Tuhan. Nuh, dikatakan Tuhan kepada dia, bangun sebuah bahtera, dia taat, dia bangun bahtera itu. 120 tahun dia bangun. Betapa besarnya sesuai dengan ukurannya, semua dia lakukan. Taat. Daniel, dia taat kepada firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia bertujuan di dalam hatinya bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya. Dia taat kepada firman Tuhan. Ayub, dia taat kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan mengambil segala sesuatunya, dia bilang apa? Telanjang aku lahir, telanjang aku pulang. Terpujilah nama Tuhan. Istrinya bilang, mati dan kutuklah Tuhan. Dia katakan apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia taat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga yang kita bisa lihat dari ketiga orang ini adalah mereka bertahan di dalam iman mereka. 120 tahun waktu yang dibutuhkan untuk membangun bahtera itu bagi Nuh. Di dalam segala kesusahannya, dia bertahan melakukannya dan terus lanjut melakukannya. Daniel, dia dibuang di pembuangan, mengalami begitu banyak permasalahan dan kesusahan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan waktu diancam pun, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Seperti biasanya. Sampai dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Ayub, dia tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan. Di dalam segala penderitaan yang dia alami. Dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Jadi dari mereka ini, kita melihat kriteria umat Tuhan. Yang akan selamat jiwanya. Karena di sini dikatakan apa? Mereka akan menyelamatkan nyawa mereka. Nah, nyawa di sini adalah jiwa mereka. Nah, kehancuran bagi bangsa yang menentang Tuhan adalah gambaran bagi kita bahwa Tuhan juga pasti akan menghukum ketika dia datang ke dalam dunia ini. Bahwa hukumannya yang katanya akan diberikannya kepada kita kalau kita mati, yaitu neraka, itu benar adanya. Karena dia adalah Allah yang benar. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Dan bagaimana kita bisa lolos dari itu? Adalah dengan memiliki iman. Sama seperti Nuh, Daniel, dan Ayub. Jiwa umat Tuhan akan selamat. Apakah kita umat Tuhan? Pandemik ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita mengakui pandemik ini begitu sulit, begitu mengerikan,
Ini belum ada apa-apanya dibandingkan hukuman Tuhan yang kekal di dalam api neraka. Oleh karena segala dosa kita. Maka pandemik ini yang Tuhan izinkan terjadi ini, biarlah sesuai dengan tujuan Tuhan menyadarkan kita bahwa sudah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Saatnya kita bertobat dan meninggalkan segala berhala yang kita miliki. Dan fokus untuk menyembah Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan di dalam dunia ini. Sama seperti Nuh, Daniel, dan Ayub. Dengan begitu, hidup atau mati kita di dalam pandemik ini atau setelah pandemik ini, jiwa kita selamat. Kita tidak perlu menghadapi hukuman yang begitu mengerikan di dalam api neraka. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita semua. Jadilah seperti Nuh, Daniel, dan Ayub. Agar jiwa kita diselamatkan. Dan bukan hanya kita saja. Anak-anak kita juga. Di masa di mana kita ada di rumah saat ini. Beribadah bersama keluarga. Ajak anak-anak untuk beribadah. Untuk mengenal Tuhan. Agar mereka pun diselamatkan di dalam Tuhan. Waktunya tinggal sebentar lagi. Tuhan berkata, Dia akan datang segera. Dia memberitahukan kepada kita segala tanda akan kedatangannya yang kedua. Dan kita sudah sangat dekat. Bisa puluhan, ratusan tahun lagi. Tapi juga bisa dalam waktu yang sangat dekat. Adalah baik bagi kita untuk bersiap. Percaya kepada Tuhan Yesus. Taati Dia. Dan terus percaya. Tanpa berhenti. Maka jiwa kita akan selamat. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Akan kasih-Mu yang besar kepada kami semua. Kami mengakui ya Tuhan di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang berdosa. Dan banyak sekali berhala di dalam hidup kami ini. Yang kami jadikan pengganti daripada Engkau. Kami berpaling daripada-Mu dan menyembah semua berhala yang kami miliki. Baik itu yang terlihat oleh mata maupun yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Dan setiap mereka yang belum menyadarinya, Bapa, sadarkan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari semuanya ini dan kembali kepadamu. Agar jiwa kami ya Tuhan boleh selamat. Pandemik ini adalah bagian yang sangat kecil akan gambaran kehancuran di masa yang akan datang dan penghukuman di masa yang akan datang. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami semua menjadi sangat takut dan mengerti bahwa kami harus segera datang kepadamu, Sang Juru Selamat yang bisa menyelamatkan jiwa kami. Tolong kami ya Tuhan. Dan di dalam masa-masa pandemik ini, selamatkanlah kami. Dan selamatkanlah jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian nomor 277. Aman di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya, rasa jiwaku damai.
bebaslah dari duka, dari ketakutan, dari mara bahaya. Aku diluputkan, aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku amai dan berbahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Ya pada batu zaman ku beriman teguh. Jadikan aku sabar hingga gelap tiada, sampai terbitnya fajar di pantai mulia. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena sungguh aman berada di dalam tangan Yesus, Putra-Mu yang tunggal yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami sungguh aman ya Tuhan, dan tidak ada yang perlu kami takutkan dan khawatirkan. Bagaimanapun caranya kami meninggalkan dunia ini, baik di dalam pandemik ini maupun setelah pandemik ini, kami aman. Sebab kami akan pergi kepada Tuhan di sorga, hidup kekal bersama Engkau, sebab kami telah percaya kepadamu. Biarlah Tuhan setiap jiwa yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya kepadamu ya Tuhan, kasihanilah mereka. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menyentuh hati dan pikiran mereka saat ini, agar mereka ya Tuhan bisa percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar mereka pun aman di tangan Tuhan Yesus. Kasihani dan tolong ya Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa agar firman-Mu yang telah kami dengarkan sungguh-sungguh bisa mengubah hidup kami di hadapan Engkau. Kami serahkan hidup kami hari demi hari, sampai kami kembali datang kepadamu di minggu yang akan datang untuk beribadah kepadamu, ke dalam tangan pengasihan-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan, baik dalam masa-masa pandemik ini, walaupun setelah pandemik ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian dan doa teduh kita telah selesai. Tuhan memberkati.